Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian dan teman-temanku semua. Pagi ini saya akan mempresentasikan dan membedah buku saya yang keempat yang berjudul Good, Great, Beyond. Buku ini merupakan series karakter yang saya tulis dan merupakan penjabaran atau kompilasi dari buku-buku saya yang pertama terbit tahun 2017 yang berjudul Self-Awareness, Kurikulum, edisi khusus untuk early stage. Kemudian buku saya yang kedua yang berjudul Become a Great Awareness Person yang terbit di tahun 2018. Dan yang ketiga buku saya yang berjudul Self Accreditation. Kali ini saya ingin membedah buku saya yang keempat yang berjudul Good, Great, Beyond. Pada dasarnya adalah buku series yang menceritakan tentang yang pertama tentang kesadaran diri sebagai siswa, sebagai pendidik, dan sebagai stakeholder pendidikan. Self-awareness memang difokuskan awal untuk anak-anak usia dini. Jadi anak sejak dini diharapkan memulai belajar tentang bagaimana kesadaran diri. Yang kedua, buku saya yang kedua berkaitan dengan bagaimana setelah anak itu dalam sebuah pendidikan memiliki kesadaran diri yang tinggi, kemudian dari kesadaran diri itu anak-anak harus dibekali dengan karakter. Selain itu, selain karakter tentunya anak-anak harus dibekali dengan kolaborasi. Nah, untuk lebih jelas tentang isi buku saya yang keempat, saya akan tampilkan dan akan saya share buku tersebut, dan buku yang keempat tersebut pernah dibedah pada acara bedah buku, bicara buku bersama Wakil Rakyat dan Pendidik, yaitu pada tanggal 3 September 2020. Saya lanjut saja ke isi materi apa saja sih yang ada di dalam buku saya tersebut. Jadi yang pertama-tama adalah saya ingin menjelaskan bagian pertama dari buku tersebut, yaitu page 51 sampai 109 mengenai self awareness yang tadi saya sampaikan di buka dan di depan. Bagian pertama ini mengisahkan tentang bagaimana seorang pendidik memberikan pengalaman, memberikan sharing, mencontohkan kepada anak didik agar anak-anak mempunyai kesadaran yang tinggi. Kesadaran tinggi yang bagaimana? Tentunya kesadaran tinggi yang memang sebatas anak-anak miliki dan mampu mencernanya. Contoh adalah kesadaran diri yang memang dimulai dengan bagaimana merapikan sepatu ketika dibuka ke dalam raknya, kemudian bagaimana berbaris, bagaimana dia anak-anak itu mencuci tangannya setiap pagi, kemudian bagaimana anak-anak diajarkan menanam, setelah menanam bagaimana anak-anak menyirami setiap pagi dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada kesadaran diri, itu di sekolah. Kesadaran diri di rumah pun anak-anak harus ditempa, harus dikuatkan. Misalkan bagaimana anak-anak mampu membantu orang tuanya sebagai distribution di sekolah maupun di rumah. Kemudian berlanjut
ke bagian kedua daripada buku saya, Good, Great, Beyond, mengisahkan tentang karakter dan kolaborasi. Itu ada di halaman 110 dan 184. Nah, di dalam buku saya yang keempat, di bagian kedua, itu memang menjelaskan bagaimana karakter itu bukan tercipta ya. Karakter itu sudah ada sebelumnya. Karakter itu sudah ada. Hanya saja kita perlu kita kuatkan. Dia sudah bangun, sudah ada sejak awal. Nah, kaitannya dengan kesadaran diri, saya mencoba untuk menjelaskan bahwa yang diperlukan bagi karakter adalah kesadaran diri, yaitu adanya karakter moral yang utama. Kemudian setelah anak-anak itu mempunyai karakter yang kuat, barulah dibutuhkan pemahaman tentang tulis dan baca, misalkan, atau tentang numerasi, hitung-hitungan. Hitung-hitungan pun pada saat kesadaran diri itu sudah kita jelaskan di dalam buku saya yang pertama itu, bagaimana anak-anak misalkan menanam. Itu dijelaskan bagaimana cara numerasi versi anak-anak dalam kesadaran diri. Kemudian bagaimana dengan sainsnya, bagaimana dengan cara finansialnya. Anak-anak diajarkan berkesadaran diri, disuruh memilih antara keinginan dan kebutuhan. Nah, itu adalah bagian daripada kesadaran diri. Jadi, karakter moral merupakan irisan di antara kesadaran diri dan karakter. Nah, ini yang dibutuhkan oleh anak-anak. Demikian juga literasi budaya dan kewargaan. Nah, ini ada di buku saya pertama, bagaimana anak-anak diajak kunjungan ke berbagai tempat, sehingga anak-anak mengerti tentang budaya yang berbeda dan beragam. Demikian juga dengan literasi, dengan baca tulis, numerasi, dan digital. Digital sama juga, ketika anak-anak diberikan kesadaran diri tentang bagaimana cara berkomunikasi, ketika menggunakan, kalau anak-anak milenial sekarang, bagaimana menggunakan HP tidak membuang sampah, tidak memberikan input negatif kepada hal-hal yang datang, tidak reaktif, tapi harus responsif. Bagaimana anak diberikan kesadaran secara responsif, bukan reaktif terhadap suatu masalah atau suatu berita. Nah, terakhir saya menambahkan, jadi menurut PBB ada 6 literasi, yaitu baca tulis, numerasi, digital, sains, finansial, budaya, dan keluargaan. Saya menambahkan satu literasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu moral dan etika. Walaupun ada mungkin di berbagai bagian ini, tetapi literasi moral dan etika ini menurut saya di Indonesia ini sangat dibutuhkan, dia menjadi nomor 1. Kalau negara lain mungkin tidak membutuhkan, karena literasi moral dan etika ini sudah ada di awal pada saat pendidikan usia dini. Tetapi di beberapa negara maju sudah memberikan materi pendidikan tentang moral dan etika itu adalah di bagian awareness atau pendidikan sebelum dasar. Di beberapa negara tertentu pendidikan dasar itu mulai dari PAUD dan TK ya, tapi di kita mulai dari SD. Nah, tentunya ini juga tidak perlu kita pertentangkan, tapi tetap bisa didebatkan, tapi dengan produktif, konstruktif, tidak saling menyalahkan. Saya berpendapat bahwa memang literasi moral ini sangat dibutuhkan pada saat kondisi Indonesia seperti saat ini. Bukan berarti yang lain tidak diperlukan. Sedianya literasi moral dan etika ini jauh di awal sudah dipraktikkan. Nah, antara karakter dan kolaborasi ini saya jadikan satu paket di bagian kedua itu. Kenapa? Kalau kolaborasi saja tanpa dibarengi dengan karakter, maka yang ada hanya sifatnya sebagai kompetisi, tidak berkolaborasi. Kompetisi salah? Tidak, boleh. Tetapi harus dikuatkan bagaimana di kompetisi itu ada unsur-unsur karakter, sehingga saling memperkaya, bukan saling menjatuhkan. Nah, ini saya kira pendidikan di kita saat ini
perlu mendapatkan pengkayaan lah tentang bagaimana literasi moral ini sudah harus diberikan di pendidikan usia dini dan dasar. Antara kolaborasi dan self-awareness, saya mempunyai irisan namanya di sini disruption. Jadi kalau kita lihat ketika kita berkolaborasi, tentunya pada era disruption ini yang ada adalah meninggalkan sesuatu yang sudah ada. Sehingga yang sudah ada itu habis. Contoh beberapa pekerjaan yang selama ini ada jadi tidak ada. Nah, saya berharap di era disruption ini, ada irisan ini, ada kesadaran buat anak-anak, buat masa depan bangsa yang senang dengan sains, memikirkan tetap kesadaran diri bagaimanapun juga kita tidak hidup dalam dunia robot tertentu. Boleh kita menggunakannya, tetapi kita berada dalam suatu komunitas yang besar. Kemudian pada bagian ketiga, self-accreditation adalah terkait dengan bagaimana seorang yang tadinya good dengan mempunyai kesadaran diri yang tinggi dan bagaimana seorang anak, kemudian tidak hanya anak, guru, stakeholder lain mempunyai karakter yang kuat dan mampu berkolaborasi, itu adalah bagian daripada grit dan bagaimana untuk mencapai beyond. Tentunya harus mempunyai mutu dan kualitas diri dan lembaganya. Tentu saja seorang itu harus mempunyai literasi hati yang saya namakan dengan karakter dan kesadaran. Nah, self-accreditation atau akreditasi mandiri diharapkan setelah seorang atau suatu lembaga mempunyai mutu dan kualitas yang baik, kapanpun, dimanapun dia akan mampu menerapkannya dimanapun juga. Nah, harapan saya dari 1, bagian 2, bagian 3 itu menciptakan SDM unggul Indonesia maju. Jadi konsep yang saya bawa atau teori yang saya kemukakan bahwa dengan adanya self-awareness atau kesadaran diri, kemudian dipadukan dengan sebuah karakter dan dikuatkan dengan kolaborasi sehingga istilahnya dilegalkan dalam bentuk self-accreditation, maka saya meyakini bahwa SDM unggul Indonesia maju akan terwujud. Saya kira itu bagian kecil dari buku saya yang keempat yang berjudul Good Grit Beyond. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian mampu atau mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Dan tentunya akan lebih jelas lagi jika telah membaca buku saya tersebut. Banyak hal-hal yang kecil, banyak hal-hal yang besar, banyak hal-hal yang mungkin tidak ada dijelaskan di buku itu, saya jelaskan secara rinci dan kompleks. Demikian penjelasan daripada isi buku keempat saya. Tunggu saja video saya berikutnya tentang cerita mengenai buku saya yang pertama, Self-Awareness, pada video berikutnya, dan juga nanti saya akan menjelaskan isi buku saya yang kedua, yaitu Become a Great Awareness Person, dan buku saya yang ketiga, Self-Accreditation. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.